Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiffany Belalusi dengan NIM 2303010195, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan dinamika hubungan pusat dan daerah, analisis tumpang tindih kewenangan dalam sektor kehutanan dalam ekspor biomasa di Indonesia, implementasi self-firing biomasa pembangkit listrik tenaga uap PLTU dengan mencampur biomasa atau pelet kayu digadang-gadang sebagai solusi pengurangan karbon, menuai pertanyaan yang dimana batu bara dengan biomasa seperti pelet kayu tidak cukup signifikan mengurangi emisi karbon, sebab PLTU masih bergantung pada pembakaran batu bara. Selain itu, proses produksi biomasa justru memicu deforestasi dan kerusakan lingkungan. Apalagi dalam praktiknya, temuan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menemukan pasokan biomasa justru lebih banyak diekspor terutama ke negara seperti Jepang dan Korea Selatan sebesar 38% dan 62%. Pada akhirnya, biomasa ini menjadi komoditas ekspor yang mengorbankan hutan dan menyebabkan perluasan hutan tanaman energi. Apalagi HTE sudah masuk dalam proyek strategis nasional yang dimana peralihan kawasan hutan bisa berjalan mudah atas nama pembangunan nasional. Sebelum masuk dalam masalah apa saja yang ada dalam kasus ekspor biomasa ini, kita harus mengetahui bahwa hubungan organisasi pemerintah pusat dan daerah bukan hanya sekadar hubungan formal, melainkan hubungan kompleks yang saling bergantung yang membutuhkan koordinasi, sinkronisasi kebijakan agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Hubungan organisasi pusat dan daerah ini penting karena jika hubungannya buruk akan menghambat dan menyebabkan tumpang tindih. Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan apa saja yang ada pada ekspor biomasa di Indonesia dalam hubungan organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, fragmentasi kebijakan. Fragmentasi kebijakan antara tujuan nasional yaitu transisi energi dan mengurangi karbon dengan tujuan perlindungan hutan dan lingkungan hidup, yang dimana pemerintah pusat menetapkan target net zero emission dan energi baru melalui kebijakan self-firing mencampur batu bara dengan biomasa. Yang kedua, namanya koordinasi vertikal dan sentralisasi kebijakan. Kebijakan pusat yang bersifat top-down dan kurangnya standar yang jelas tentang pembagian tanggung jawab pengelolaan hutan, kontrol izin dan pemantauan deforestasi antara pusat dan daerah menyebabkan kebijakan berjalan tanpa sinkronisasi implementasi, yang dimana daerah harus memberikan izin lahan HTE yang sudah masuk dalam proyek strategis nasional yang mau tidak mau harus dijalankan oleh pemerintah daerah juga. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi lokal. Hasil ekspor biomasa memberikan keuntungan besar bagi eksportir dan menambah devisa negara, yaitu pemerintah pusat. Namun masyarakat di daerah hanya mendapatkan dampak lingkungan dan hilangnya akses terhadap hutan tanpa kompensasi ekonomi yang sepadan. Yang berikutnya, rekomendasi yang saya berikan adalah yang pertama, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Pusat menetapkan standar lingkungan nasional terkait izin HTE dan kebijakan self-firing, lalu membangun sistem evaluasi terpadu yang melibatkan kementerian, lembaga pusat bersama pemerintah daerah untuk kajian dampak lingkungan dan sosial sebelum memberikan izin. Proses ini penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pelatihan teknis dan dukungan finansial bagi aparat daerah untuk melakukan monitoring deforestasi, evaluasi izin, dan penegakan hukum, dan pembentukan unit khusus pengawasan di lingkungan daerah didukung pusat untuk data dan teknologi. Yang ketiga, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan NGO dalam proses perizinan dan pemantauan, termasuk akses data perkembangan izin HTE, serta publikasi rutin laporan dampak lingkungan dan ekonomi dari kebijakan energi di tingkat nasional dan daerah. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan energi berbasis biomasa,
yang awalnya bertujuan untuk mengurangi emisi dan mencapai target energi hijau, justru menyebabkan komoditas ekspor yang menyebabkan hutan alam hilang, batu bara tetap menjadi sumber energi dominan, dan emisi karbon tidak berkurang. Untuk itu, diperlukan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan delegasi yang jelas agar pembagian tugas pengelolaan pengawasan hutan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan program pembangunan yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih.